Selamat pagi anak-anak bapak sekalian. Apa kabarnya? Bisa tiga-tiga kali ya. Semua sarapan? Ada nggak yang tidak sarapan hari ini? Ada, jujur aja dulu ya. Siapa yang permisi tadi sama orang tuanya? Kamu tadi bagus ya, turun tangannya. Yang berdua tadi pagi, siap bagus. Dan dipaksa, nggak boleh. Ya, turun tangannya. Yang datang ke sekolah tadi sebelum tidak terlambat, siapa? Pokoknya datang ke sekolah tidak terlambat, tepat waktu. Banyak berapa orang? Terlambat tadi. Turun tangannya. Nah, itu perlu ya. Sarapan semua bawa air minum. Terima kasih karena itu menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, adabnya kita berdoa dulu ya. Tugas berdoa hari ini silahkan memimpin doa ke depan. Bapak, pada pagi hari ini Bapak memulai aktivitas belajar dan mengajar kami, melakukan belajar menggunakan Bapak di setiap langkah kami Bapak. Juga Bapak kesehatan bagi Terima kasih untuk Galada ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, coba diposisikan dulu kursinya dengan rapi, persiapkan alat pelajarannya semua. Dan rupanya sudah ready, jangan lagi udah belajar nanti jangkul di sana kemari. Sudah? Oke. Posisikan duduknya yang paling nyaman. Oke. Baik. Hari ini kita akan mempelajari pembelajaran yang baru ya, namanya coding dan kecerdasan artifisial. Sebelum ke sana, kita bernyanyi dulu ya. Bernyanyi, tahu lagunya Burung Kakak Tua? Oke, kita putarkan ya, nanti diikuti.
Begitu. Karena nih sudah tua, kamu lagi Pak lama-lama kan? Berapa tadi giginya tunggal? Gigi siapa di sini? 24. Tunggal 2. Gigi siapa lebih dari 2? Gigi siapa lebih dari 2? Ini pelajaran kita sekarang, berpikir secara komputasional. Oke, baik, urutannya. Nah, buka dulu bukunya, catatannya sebelum mulai nanti materinya. Bukan dulu judulnya. Dan kecerdasan artifisial ya. Judulnya coding dan kecerdasan artifisial. Buat dulu judulnya coding dan kecerdasan artifisial. Sudah? Sudah kan? Kalau sudah, letakkan aja dulu. Santai aja. Ini bukan pelajaran yang menyesatkan, tapi ini pelajaran yang menyenangkan. Sudah rehan belumnya? Ini adalah pelajaran yang baru kan? Pelajaran yang baru. Mata pelajaran yang baru. Apa? Mata pelajaran apa? Coding dan nah, sebelum ke sana, apa sih yang perlu kita pelajari tentang coding? Iya kan? Ada coding, apa itu coding? Apa itu kecerdasan artifisial? Sebelum kita melangkah, kita harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan coding, apa yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial. Bisa kan? Sama kita dengan menggunakan handphone, Android yang kamu punya. Kamu harus tahu dulu, kenali dulu, ya kan? Kenali dulu Android, kenali dulu bagaimana bentuknya, bagaimana cara membuka kuncinya, kan gitu kan? Nah, itu yang mau kita pelajari sekarang. Nah, sebelum kita masuk ke sana, buat dulu judul di bawahnya lagi, judulnya. Nah ini, berpikir komputasi dalam kehidupan. Berpikir komputasi dalam kehidupan. Baca dulu. Ya, jadi belakang ini adalah mata pelajarannya ya, judulnya. Berarti kan ini adalah contohnya mata pelajaran IPA, pengetahuan alam sosial, matematika, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan jasmani dan kesehatan. Jadi ini sama juga, coding dan kecerdasan artifisial. Sudah. Apa ini? Ini yang mau kita pelajari. Sudah? Bisa kan? Paham kan? Ini mata pelajarannya. Jadi yang kita pelajari sekarang berpikir komputasi dalam kehidupan. Bagaimana kita berpikir komputasi, apa komputasio, gitu kan? Masa pada disuruh kita berpikir komputasi? Orang itu udah berpikir. Siapa di sini belum berpikir? Siapa yang sudah berpikir? Semua. Tapi kita diarahkan berpikir secara komputasi. Bagaimana berpikir komputasi? Nah, itu yang mau kita pelajari. Jadi capaian yang harus kita capai dalam pembelajaran berpikir secara komputasi ini adalah nanti kalian harus bisa ngapain di sini dulu kan? Bisa memahami konsep, benar sekali. Jadi bagaimana kalian memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana kalian menggunakan problem solving, memecahkan masalah? Pernah nggak kalian memecahkan masalah? Karena ibarat di kamar mandi kan, ibaratkan gini, pakai gayung menuangkan dari satu ember ke ember yang satu. Udah, kamu bikin pakai
pakai gelas kecil lalu juga kamu berpikir seperti ini lama sekali memindahkan dari piring ke sini. Lalu kamu berpikir apa yang saya gunakan biar cepat. Lalu kamu pikir mungkin kamu ambil apa tadi? Gayung. Oh, udah lebih besar dia. Seperti ini lama sekali. Udah bisa saya angkat ini langsung dituangkan kan gitu. Berarti kamu di sana sudah berpikir secara komputasional. Kamu bisa memecahkan masalahnya dari yang besar menjadi hal-hal yang kecil lebih mudah. Oke? Nah, sekarang kita lihat dulu video bagaimana tentang berpikir komputasional. Silakan disimak ya. Silakan. Oke. Berpikir secara komputasi tadi kan? Ya, berpikir secara komputasi itu bagaimana kamu berpikir secara sistematis untuk memecahkan masalah dengan langkah-langkah yang terstruktur. Ya kan? Berarti tidak. Misalnya kamu masak nasi, kamu harus tahu juga urutan apa yang pertama kalau kita masak nasi. Oke, siapa dulu bisa? Silakan dulu, coba. Bagaimana berpikir secara komputasi, secara terstruktur, secara masing-masing. Coba kalian ya. Lihat kerasnya dulu. Yang lain? Deh. Begitu kamu cuci. Yang pertama adalah sediakan wadahnya, sediakan beratnya. Berarti kamu tadi belum berpikir secara komputasional, masih berpikir secara umum. Yang pertama sediakan beratnya. Nah, silakan perhatikan penjelasan video berikut ini. Nah, coba perhatikan ya. Ini akan dijelaskan bagaimana cara berpikir komputasional. Simak dulu. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang berpikir komputasi dari memasak nasi. Berpikir komputasi itu terdapat 4 komponen, yaitu yang pertama komposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, dan yang terakhir algoritma. Saya akan menjelaskan satu persatu dari 4 komponen itu. Yang pertama, komposisi. Dalam memasak nasi, ialah kita harus memecahkan masalah yang besar menjadi masalah yang kecil, seperti kita menyiapkan beras, air, tempat nasi, dan juga resistor. Yang kedua, pengenalan pola. Untuk membuat nasi, kita memerlukan waktu kurang lebih 30 menit. Selain memasak nasi putih, biasanya kita juga bisa memasak nasi kuning, karena pembuatannya hampir sama. Di situ kita dapat melihat bahwa pola membuat nasi putih biasa dan nasi kuning hampir sama walaupun bahan yang digunakan itu berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Abstraksi itu berfokus pada hal-hal yang penting dan meninggalkan atau membiarkan hal-hal yang tidak relevan. Seperti contoh, kita memasak nasi, kita tidak perlu memperhatikan bagaimana proses rice cooker itu menyala, karena menurut kita itu bukan hal yang penting. Dan yang terakhir, algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah yang disusun secara tertulis dan berurutan untuk menyelesaikan atau memecahkan suatu masalah. Nomor 1, siapkan beras sesuai takaran. Yang kedua, cuci beras di wadah hingga bersih. Jangan lupa dicuci 2-3 kali sebelum beras itu dimasak. Yang ketiga, tuang beras ke dalam panci rice cooker. Yang keempat, kasih air sesuai takaran sekitar 1-2 cm ketinggian. Dan yang kelima, tutup rice cooker dan pastikan posisi stop kontak sudah dipasang. Setelah nasi matang, nasi siap dihidangkan. Itulah merupakan hasil cara berpikir secara komputasional. Dengan rangkaian semua itu akan lebih mudah dimengerti oleh banyak. Bisa dipahami tadi? Bisa? Berpikir secara komputasional berarti kita harus berpikir.
bagaimana kita memecahkan hal yang besar menjadi terstruktur, iya kan? Tadi yang mau masak nasi adalah siapkan wadahnya, siapkan berasnya, ada urutannya kan? Di dalam kehidupan kita harus bisa mengurutkan apa yang jadi langkah-langkahnya yang harus kita lakukan. Itulah yang kita pelajari hari ini tentang apa tadi judulnya tadi? Berpikir komputasi dalam kehidupan. Nah, silakan dulu di catatannya. Berpikir komputasi adalah karena kita harus tahu dulu ini biar bisa nanti kamu paham. Berpikir komputasi adalah proses berpikir untuk memecahkan masalah. Dengan cara yang terorganisir. Maksudnya di situ kita harus bisa mengurutkan langkah-langkah mana yang pertama, mana yang kedua, mana yang terakhir, kan gitu. Itu terorganisir. Nah, bahkan di bawahnya berpikir komputasi melibatkan 4 tahap utama. Dilihat ini bisa kelihatan? Nah, itu dituliskan yang 4 ini. Jadi harus paham dulu. Yang 4 ini memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Yang kedua, pengenalan pola. Tapi kita tahu urutannya nanti. Kehidupan itu nggak ada. Apa pengertian di komposisi menyelesaikan masalah enggak? Tapi Bapak mengajak kalian untuk memahami urutannya. Ini tadi lah. Sekarang memang sangat kan? Tapi ini harus kau lihat komputasinya apa? Ada tadi bilang yang pertama cuci magicomnya. Tapi belum berpikir secara terstruktur enggak. Yang pertama ada dulu berasnya. Kalau sudah ada berasnya, silakan wadahnya. Sudah ada wadahnya kan? Cuci berasnya. Ini dapat teh. Setelah dicuci berasnya, masukkan berasnya. Oh, dicuci sampai 2-3 kali biar bersih ya. Pastikan dia bersih. Kalau dia sudah bersih, masukkan ke wadah dan pastikan juga rice cookernya tersambung ke listrik. Apakah kamu perlu di sana mengamati cara kerja rice cooker? Tak perlu kan? Karena langkah-langkah dari cara memasak sudah kamu lakukan. Sudah mulai terbuka bagaimana cara berpikir komputasional? Sudah. Saya kasih lagi tadi. Sambil yang lain, sambil tulis saya sampaikan yang lainnya. Cara kerja mesin cuci. Mungkin kita sudah banyak memiliki mesin cuci kan? Ada yang perlu. Kalau kita mau menyuci di mesin cuci, pertama apa yang harus ada? Mesin cucinya harus ada dulu kan? Iya kan? Baru? Iya, baju kotor. Iya, oke, sudah mulai terbuka kan? Ada sabunnya, ada airnya yang cukup. Apa lagi? Oh iya, baru nanti langkah-langkahnya kan? Ya, masukkan dulu air ke mesin cuci secukupnya kan? Baru masukkan deterjennya, ya kan? Masukkan baju kotor, tunggu beberapa menit, entah 15 menit, baru diputar sesuai dengan kebutuhan kan gitu kan? Sudah mulai berpikir komputasional? Sudah. Tadi belum kan? Kalau sama dulu tadi mau masak nasi langsung dicuci magicomnya. Yang ada ketika dicolok dia jingkrak rambutnya.
Itu kan? Tanah harus ini tadi. Bisa dicuci rice cooker? Enggak. Yang bisa dicuci apanya? Wadahnya. Kalau di masyarakat ada apa teh? Baskom menahun lalu? Itulah. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ini yang kita kadang lupa berpikir secara komputasional. Jadi coding ini adalah bagaimana kita memberikan ke komputer supaya komputer memberikan kebutuhan kita. Itu coding. Biar sejelaskan di sini. Kalau kecerdasan artifisial adalah bagaimana robot itu kerja seperti manusia. Itulah yang terjadi sekarang ini. Itu kan? Pernahkah kalian melihat robot? Udah banyak kan? Bahkan di luar sana sudah ada yang pembantunya, sudah ada polisi robot, sudah ada kan? Iya, sudah ada di sini robot di daerah kita ini, sudah ada robot setor tunai yang di ATM itu. Setor tunai bikin uangnya 400.000 disetorkan. Apakah manusia ada di sana? Tidak ada. Robot kan? Jadi coding ini bagaimana manusia kerja seperti manusia memberikan kode kepada komputer dan komputernya memberikan seperti kebutuhan kita. Kalau ini adalah bagaimana robot itu bekerja seperti pikiran manusia. Jadi sudah muter balik kan sekarang zaman ini kan, manusia ingin jadi robot, robotnya juga ingin seperti manusia. Benarkah itu sudah terjadi? Benar. Siapa pernah dari ATM? Itu juga sudah bagian dari robotika. Turun tangannya. Apakah ada orang di dalam kau lihat menunggu di situ? Delete ya, berapa uang yang kau minta? Mana buku tabungan? Nggak ada kan? Tinggal bawa ATM, masukkan kode PIN-nya, maka ambil uang yang kamu inginkan. Tapi pastikan ada uang di dalam ya. Jangan nggak ada uangnya di dalam, kau minta juga banyak. Iya kan? Nah, itulah yang mau kita jelaskan sekarang. Berpikir secara komputasional. Jadi bukan kalau ini dan kecerdasan komputer artifisial ini bukan semata-mata harus semua teknologi enggak. Bukan di teknologi semua. Tapi kita diminta berpikir secara komputasional. Yang ada di sini nanti bagaimana kita yang pertama dulu dasarnya, matematika dasarnya. Kalau kita tidak tahu seperti yang semalam, tidak tahu perkalian, pasti tidak bisa bagian. Sama yang numerasi di barisan. Kamu tidak akan pernah bisa menemukan hurufnya kalau tidak tahu perkalian. Benar enggak? Itulah berpikir secara komputasional. Ada urutannya. Tahu penjumlahan, tahu perkalian, tahu bagian, tahu bilangan campuran. Bisa? Oke. Lakukan oleh kelompok namanya kamu dan dua. Nah, sekarang di situ sudah Bapak sediakan. Coba. Diskusikan dulu di kelompoknya bagaimana kamu berpikir secara komputasional. Bagaimana kita berpikir komputasional? Baru coba. Harus kamu pecahkan dulu kan? Pertama, pecahkan dulu bagian-bagian yang besar menjadi kecil. Artinya pahami dulu apa masalahnya. Baru setelah itu mencari pola atau kesamaan dalam masalah, menemukan solusi. Setelah tahu masalahnya, baru carilah solusinya. Baru abstraksi fokus pada informasi dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Nggak usah berikan jawaban yang tidak ada hubungannya ke masalah tersebut. Dan yang terakhir, baru menyusun langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Ya, Bapak sudah buat di situ untuk didiskusikan di kelompoknya. Coba dulu masuk ke dalam. Bukan dia. Bentar ya. Oke, coba yang diklik yang Chrome itu. Sudah seperti ini? Sudah? Oke. Sudah. Nah, di situ nanti kamu saya sediakan interaktif quiznya. Di situ nanti
Apa aja yang buka ya? Di situ yang ini bisa kelihatan. Ini coba lihat dulu di samping ruang GTK ada kuis interaktif siswa. Sudah? Coba diklik sekali. Sudah? Harusnya memang kita satu-satu, tapi inilah dulu. Tunggu, sudah loading? Jangan dulu diklik ya, jangan dulu. Jadi coding ini enak, nanti kita seperti robot dan robotnya ini seperti manusia. Kita tukar, ya. Yakinlah coding dan kecerdasan artifisial bukan pembelajaran yang sulit, tapi menyenangkan. Bagaimana kita berpikir komputasional dan bagaimana kita menggunakan teknologi. Oke? Di sini nanti login siswa, masukkan nanti namanya. Jangan si guru, itu nama bapak nanti. Login siswa satu aja dari sekalian ya. Sebenarnya ini satu-satu, tapi itulah dulu ya. Nah, siapa saja nanti. Nah, di dalam itu nanti ada soal. Kamu harus berpikir secara komputasional. Bagaimana berpikir komputasional? Pahami dulu nanti soalnya, apa yang diminta, lalu selesaikan. Bisa? Silakan login siswa. Kalau dia minta paspornya adalah, Bapak udah sediakan paspornya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada besar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh. Sudah? Di situ nanti waktunya 20 menit. Jadi kalau habis waktunya 20 menit, soal itu akan hilang sendiri. 15 soal. Ya, sepakati dulu tuh teman-temannya. Apakah kalian sudah sepakat untuk mulai? Ayo. Sudah gini aja. Belum kan? Namanya itu ganti aja, apa yang menjadi kelompok kalian bertiga. Biar enggak ada. Apa ini buat? Ayo, sepakati aja. Ayo, kalian satu kelompok, sepakati apa nama kalian? Biar enggak satu namanya kan? Ayo, apa? Bisa, terserah. Ayo, silakan. Bebas, apa saja. Jangan pusing hal nama kelompok. Nanti kamu belum berpikir secara komputasional. Langsung pilih temanya apa kita. Apakah planet, apakah nama bunga, apakah nama hewan. Kalian aja. Kalau kalian ke sana berarti belum berpikir komputasional. Bikin. Sudah? Ya. Sudah. Kalau ada masalah angkat tangan. Ya apa? Paspornya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ganti namanya, udah nama pengguna. Kalau ini dijawab dulu. Ini ada jawabannya. Ayo ini. Alia punya 3 saudara. Ya, kerja mereka beri pekerjaan yang sama, itu bukan di kompetisi yang tepat. Berarti kamu dengan masalah itu kan? Ada beri pekerjaan sendiri mana pun. Karena bermasalah, apalagi beri pekerjaan itu, kalau dia mau berpikir komputasional, ayo. Bagaimana lagi kerja? Mana cuma tu kan? Mana pun bagi-bagi ya. Ayo nak pilih mana? Okey. Ada 5 soal lanjut. Ada. Okey, nomor 2. Ya, silakan.
dari kasih baca juga yang Kalau dia itu semua warna hijau, berarti soal itu sudah terjawab. Kalau masih nomornya warna merah, berarti dia masih belum dijawab. Bolehkah dilewatkan? Boleh. Cari soal yang mudah. Tapi yang paling utama adalah berpikir secara komputasional. Kamu diminta di sana bukan ada diminta hidup. Ada. Dalam sebuah kasus, Yoga ada ingin membeli sepatu seharga 105.800. Berapa lama Yoga harus menabung 3.500 per hari? Kalau 3 minggu itu kan 21 hari. 21 dikali berapa? Nah, itulah berpikir secara komputasional. Gak usah buru-buru, dicoba. Mana? Bisa pilih jawabannya. Bisa kan aja di mana kamu pilih. Jadi ininya, kalau mau jadi ini boleh. Kalau ada yang mau diganti pun boleh. Kembali ke sini boleh contoh ini. Nomor 5. Oke, ini pilihlah. Jadi yang berapa? Jadi yang bisa diganti ya. Apakah kalian tadi berpikir secara komputasional? Wah, mantap lagi. Berhasilnya berapa? 100. Tepuk tangan untuk kalian 3 ya. Berarti kalian 3 sudah berpikir secara komputasional. Sudah kan? Ada tadi tabungan kan? Katanya dia ingin harganya 105.400 kan? Tapi dia menabung 5.000 dalam 1 hari. Berapa minggu dari 100 ini kan? Bagaimana kalian dari cara menyelesaikannya? Yang mana kalian pilihkan? Kemana? Ayo, nggak usah takut. Kemana? Oh. Hah? Oh, masih kurang. Dikali 5.000. Oh, bisa, cukup. Nah, ya mantap. Berarti kamu sudah berpikir komputasional. Tahu masalahnya di mana? Keren. 100. Ayo, yang lain? Ada masalah? Kalau ada masalah angkat tangan. Ini boleh, siapa tahu ada salah, boleh diganti. Ya. Kenapa? Selesai ujian? Sudah yakin? Coba kamu selesaikan. Apakah sudah berlangsung semua? Waduh, masih ada nih yang salah. Coba kerjakan lagi. Masukkan nama kelompoknya lagi.
Masih ada yang 3 yang salah. Yang mana lagi tadi? Ayo, coba lagi. Sudah mengakhiri? Belum. Kalau ini jangan dulu dihilang kalian. Jadi nanti selesai bawahnya 100. Ini mana salahnya kita gunakan? Sudah? Coba dicek. Berapa? Oh, 100 dulu. Anak kas dulu. Maka sudah mantap. Ada hubungannya ke matematika enggak? Ada. Karena komputasional itu adalah merangkai. Coba udah diakhiri. Coba diakhiri. Coba lihat. Sudah? Selesai. Kalau belum selesai, ya, coba kita lihat. Coba baca petunjuk apa dibilang. Coba. Ayo, coba. Mau mantap kas dulu. Yang tadi bagaimana caranya menyelesaikan yang tabungan 100.800? Oke. Coba kita poin-poin. Oh. Mengakhiri? Bisa. Kalau ada yang masih salah, yang ini dari salah 3. Mau mencoba? Sudah 100, silakan. Ya, selesai. Wah, mantap. 100, start dulu. Oh. Yang tabungan tadi bagaimana cara menyelesaikannya? Coba salah satu. Kan cuma 3. 3. Oke. Jangan dibilang ya. Biar aja di situ. Berarti enaknya coding ini? Enaknya coding ini? Sadar kalian tadi sudah berhitung matematika. Berarti kau yang dipegang minggu depan? Iya. Oh iya. Bagus. Atau nggak usah coding? Coding ya? Coding, Pak. Coding aja? Iya, Pak. Oke. Jangan bilang ya. Karena ini dalam presentasi ini bahwa kamu udah bisa menyelesaikan soal. Jadi kuis ini adalah nanti bapak ajar kalian yang buat kuis ini adalah bapak. Bikin paspornya, iya. Apakah kamu bisa? Itu yang mau kita ajar. Apa kamu belum baik? Ya? Tapi udah sepakat tadi bahwa kita ingin seperti robot ini ingin seperti manusia. Robot apa yang harapkan? Pesawat tanpa awak, benar kan? Pesawat banyak pesawat tidak ada yang bawa. Apa taksi di Cina ada dari sumbernya? Let's say now school. Coba kamu cek. Siapa ini boleh kamu cek apa yang tadi? Berapa kok? 100 tadi, 100. Atau kalian saling kasih tahu ya? Iya ya. Ya. Belum apa kalian tadi? Angkat belum? Oke. Berapa? Oke, udah sip semua? Sudah? Siapa yang dapat 100? Siap turun tangannya. Siapa tadi sebelumnya 100 diulangi jadi 100?
Mengulang kali ya, satu sekali. Siapa tadi? Setelah diulang kembali nilainya jadi turun. Dari 60 ini. berarti belum berpikir secara komputasional. Berarti kalian belum mengenali masalahnya. Aturan mengganti baju kereta ini ganti busina. Kan gitu. Berpikir secara komputasional gini. Coba dengarkan Bapak. Siapa di sini kita sepeda motor? Berapa rodanya? 2. Gini, kalau permasalahannya kamu naik sepeda motor seharian, tiba-tiba kamu kempes ban, apa yang mau kau selesaikan? Masalahnya seperti apa? Bagaimana kamu cara menyelesaikan? Membawa ke tukang bengkel untuk bagaimana? Mengganti bannya. Ada juga yang mencoba menempel, ada yang mengganti. Jadi seperti ini tadi, bannya bocor mungkin jadi minyaknya yang ditambah gitu kan? Ya tidak ada, bannya masih bocor. Itu berpikir secara komputasional. Dikenali masalahnya. Ketika kamu naik sepeda motor, kempes, kamu kenal masalahnya. Oh, bannya sedang bocor atau kempes. Bagaimana cara menyelesaikan? Bawalah ke bengkel. Kalau bisa masih ditempel, silahkan ditempel. Kalau nggak bisa di mana? Diganti. Berarti kamu sudah berpikir secara komputasional. Tepuk tangan dulu untuk kita. Oke. Ada yang mau bersedia menceritakan ini? Tadi kelompok apa anggrek ya? Anggrek. Sudah ada. Yang mana kelompok lagi? Yang ini yang gas apa yang di bawah? Yang di bawah ini. Karena semua kelompoknya yang masuk ke bawah semua nih. Jadi juga maju. Nomor berapa tadi itu? Nomor berapa ya? Ini banyak sekali. Bukan yang tabungan. Oh ini. Siapa yang mau bersedia menyerahkan apa? Cara menyelesaikannya? Coba di depan. Oh boleh di samping. Samping. Bagaimana cara menyelesaikan? Sekali dilihat ya. Oh dikali malah. Oh iya. Oke silakan. Oh berarti kamu tambahin 5.000-nya gitu. Oke silakan dulu. Oke, saya mau tanya sih lihat ya. Kira dari mana kamu dapat angka 21 ini? Enggak lihat tadi soalnya dari sini Pak biar aja biar tahu Pak. 21 ini kamu ambilnya dari mana? Karena saya lihat enggak ada 21. Kamu ambilnya dari mana? Dari hari ini. Yang ini? Ya. Oh, karena kalau sehari berapa tabungannya gitu? Jadi kamu coba 21 hari gitu. Kali 5.000. Iya. Satunya 5.000. Nah, untuk dari materi kita mengenai komputasional ini, berarti kalian sudah mampu memecahkan masalah atau istilah problem solving. Sudah. Kembali tadi ke materi kita yang awal. Nah, ini bahwa berpikir komputasi adalah berpikir sistematis untuk memecahkan masalah dengan langkah-langkah yang terstruktur, efektif, dan mudah dipahami. Ya, jadi dalam menyelesaikan masalah harus tahu dulu apa permasalahannya. Itu tadi yang saya buat didiskusikan di kelompoknya itu adalah masih pengenalan pola yang sederhana. Bagaimana kamu memikirkannya supaya kamu bisa menyelesaikannya dengan tepat dan tidak salah. Sudah. Nah sekarang bisa nggak masuk ke Google, explore aja. Dia ada tambah tab ini.
Bisa? Ini kan ada tambah tahap ini. Bisa? Ada tanda plus. Coba diklik. Sudah semua kayak gini? Sudah? Masih mau kerjakan, Pak. Mengerjakan? Coba. Mana tadi? Sudah lumayan lah. Coba ketik di sana, di sini. Coba ketik ini. Pengertian ketik di sini. Pengertian berarti ini coding dan kecerdasan artifisial. Apa sih yang diberikan? Yang diberikan itu coding dan kecerdasan artifisial. Coba kita tanya dia. Coba kita tanya. Apa aja? Silakan dibaca apa katanya. Proses menulis instruksi ada berita yang terjadi. Silakan dibaca. Coding adalah proses menulis instruksi atau perintah. Sudah kamu membacanya? Sudah? Sudah kamu membacanya? Nah sekarang coba digeserkan sedikit promptnya. Ini akan saya bagi untuk evaluasi kita hari ini. Satu aja per kelompok. Tentukan nama kelompoknya, isi nama anggotanya. Jawabannya dibalik saja. Ayo. Ada diisi. Masih menggunakan berpikir secara komputasional. Itu kan kejadiannya seperti kehidupan sehari-hari. Kita selesaikan. Atau pemrograman adalah proses pembuatan. Studi kasusnya kita buat 10 menit ya, udah siap.
Ayo selesaikan dulu studi kasus ini. Satu aja per kelompok. Silakan didiskusikan. Ya, nama kelompok kalian itu. Nama kelompok kalian apa? Nama kalian masing-masing. Sudah siap? Dibalik aja jawabannya. Kertas ini digital Alfi tiket online harganya Rp55.000. Apa yang harus dilakukan Alfi? Nah, dia cek di toko online harganya Rp55.000. Apa? Bantu si Alfi itu apa yang dia lakukan? Harga tiket itu katanya Rp55.000. Nah, kalian mau membantu si Alfi apa yang dia lakukan? Padahal dia dikasih setiap hari berapa? Uang sakunya 10.000. Nah gitu. Gitu sudah mulai kan? Kalau ada menabung, berapa dia harus menabung, berapa lama? Udah ya, berhubungan kayak yang tadi kan? Iya, coba. Sudah mulai. Komputasionalnya sudah terbuka. Kalian buat itu ya? Apa juga perlu itu? Itu hubungan kalian itu. Kok usah takut? Di situ bisa. Dijelaskan ya. Sial ini harus begini. Sial ini harus menabung sekian hari biar begini. Oke? Mantap. Ya, oke, silakan dulu ya. Banyak semangat ini. Siapa ya? Bisa dibalik sebenarnya. Iya, jangan ribet. Pasti kamu sudah berpikir secara profesional. Yang salah sendiri di sini ribet itulah problem selfie. Pemecah salah. Kalau kalian apa? Angkat sudah siap. Bumi belum. Masih proses, nggak boleh begitu. Jangan aja mereka berproses. Dari kelompok apa? Komputer sudah mulai, satu lagi. Kelompok apa ya? Scorpio. 5 menit
ulangi lagi ya. Tulis yang dapat dipenuhi. Instruksi ini ditulis dalam Sudah. Oke, Bumi sudah siap. adalah produksi Oke, satu lagi. Baik, sudah? Sudah? Berapa lagi? Kita skip lah ya. Siapa dulu yang presentasi ya? Kelompok apa kita yang pertama tadi daftar dulu anggrek ya? Anggrek. Kelompok apa lagi? Tunggu aja dulu. Kelompok apa? Peter. Kelompok Bumi. Kelompok apa satu lagi? Pio. Kita acak ya. Tiga, 2, 1. untuk presentasi. Kami dari kelompok anggrek ingin membacakan hasil kelompok kami. Yang pertama jawabannya, dia harus menabung selama 11 hari. Alfi harus menabung selama 11 hari agar mencapai uang sebesar 2 juta. Sekian dari semua mereka bermanfaat bagi kita semua. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu buat. Silakan kembali.
harus melakukan menabung menggaji dan akan bisa bukan membantu pekerjaan rumah. Berarti menyelesaikan kebutuhan pribadi juga membantu hidup saya. Kadang bukan mengerjakan yang mana, karena semua pekerjaan datang dari apa yang harus dilakukan jawaban. Kita harus melakukan pekerjaan rumah satu agar cepat selesai. Sekian dari kerjasama untuk kami semoga bermanfaat bagi kita. Iya, tepuk tangan. Kita undi lagi ya. 3, 2, 1. Akan kelompok bumi. Langsung ke jawabannya saja ya, karena kita tadi sudah baca indikatornya. Silakan. Kami dari kelompok bumi ingin membacakan diskusi kami. 1. Albi harus menabung selama 6 bulan. 2. Kita harus menyelesaikan satu persatu pekerjaan. Dan sekian dari kami semua berterima kasih. Ya, tepuk tangan dulu. Lahir silakan maju, gak diundi lagi. Kan otomatis kita juga ini kan. Silakan. Jawab. Alfi harus menabung selama 6 bulan. Yang kedua, jawab. Kita harus melakukan pekerjaan sama besar. Ya. Tangan dulu makanya. Silakan dulu. Nah. Ya. Ini yang kalian buat dari ini sekalipun berbeda-beda jawabannya, semua benar. Dari studi kasus ini kita belajar berpikir secara komputasional, berpikir secara terstruktur, menyelesaikan masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Kalian tadi bilangnya menabung 11 hari, kan dia di awal semester kan? Satu semester itu berapa bulan? 6 bulan. Boleh dong si Alfi menabung 6 bulan? Masalah? Coba ini katanya. Alfi anak yang rajin, dia tidak pernah bolos sekolah. Alfi tiap hari beli uang 10.000. Sekarang sudah masuk pertengahan semester genap. Alfi, berarti 3 bulan lagi, boleh 6 bulan lagi ya. Harus 3 bulan lagi dia bisa menabung. Kalau ini memberikan jawaban 11 hari, kenapa nggak boleh lebih? Kan masih ada 33 bulan lagi. 3 bulan berarti sekitar 21 hari lagi. 30 kali 3 hampir 90 hari. Bisa. Tapi untuk kalian menurut dia menabung sudah benar, ya kan? Yang kedua tadi studi kasusnya bahwa si Mika itu harus melakukan pekerjaan secara satu per satu, tidak tergesa-gesa. Sudah bisa. Oke? Tapi yang kurang tadi yang menabung itu harus ditentukan, karena ada tadi kelompok yang menjawab hanya disuruh menabung. Kelompok yang lain memang ditentukan. Si Alfi menabung sekian, ditentukan. Ada nominalnya. Kenapa mereka menentukan nominalnya? Karena biar dapat tiket itu yang harganya berapa? 55 nih. Udah ya? Miguel? Sudah? Udah ya? Nah, sekian pembelajaran kita hari ini mengenai coding yang judulnya tadi coding dan kecerdasan artifisial. Topik kita hari ini apa? Komputasi dalam kehidupan. Sudahkah kita melakukan komputasi tadi? Sudah. Coba siapa dulu yang memberikan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Orang dulu. Coba lihat apa yang sudah kamu dapat
hari ini? Ayo berdiri. Menyelesaikan masalah-masalah besar dari bangsa dan masing-masing. Iya. Apa lagi? Menyelesaikan. Iya. Masalah yang besar menjadi masalah yang kecil. Bisa saudara. Silakan dulu. Yang lain? Makan segala dia. Yang apa kamu dapat hari ini? Itu. Ayo, silakan Devi. Oh iya, bagus. Yang lain? Ayo, apa aja yang kamu tahu sampaikan. Dia udah tahu coding, sebelumnya nggak tahu. Ayo, nggak ada yang bilang, Pak, hari ini enak karena kami bisa menggunakan Chromebook. Nggak ada, berarti nggak enak. Bukan kita buat ini. Karena kamu nggak sampaikan apa yang menjadi kamu dapat hari ini. Sudah? Ada lagi yang bisa? Ya, silakan Cantika. Iya, menyusun langkah-langkah. Yang lain apa yang kamu dapat hari ini? Yang menyenangkan boleh, yang sudah dapat boleh. Silakan. Silakan. Ruben. Iya. Belajar sambil bermain, berarti dia senang. Yang lain. Ada lagi Mas Karta Batia, silakan Nomi. Iya, sudah ya. Silakan duduk. Nah, pembelajaran hari ini kita berakhir untuk pelajaran ya mengenai coding dan kecerdasan artifisial. Ingat, itu nama mata pelajarannya. Ya, untuk topik kita hari ini berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Harapan Bapak, apa yang menjadi kita pelajari hari ini bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara menyelesaikan itu tadi? Kenali dulu masalahnya, tentukan, baru berikan solusinya. Ya, sebelum kita berakhir, kita beri sebentar ya, berdiri dulu. Nah, aku disediakan semua goyang ya. Nah, yuk. Ayo. 5, 4, 3, 2. Ayo. Ayo. Ah. Boleh sambil tertawa, ayo lepaskan. Nanti ngobrol, boleh sambil tertawa. Ah, ya.
langkah-langkah berpikir komputasional ada di posisi ya. Bisa ya? Minggu depan ini juga akan berlanjut dan seterusnya supaya kita paham apa itu mengenai coding dan kecerdasan artifisial ya. Sudah? Silakan duduk bukunya disimpan. Oke. Kita disiapkan aja satu orang. Ayo itu aja lah. Ini kan. Berdiri. Siap gerak kepada guru kita. Madrak. Siap. Ayo duduk aja.